Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Wa ba'd. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Fakir akan menyampaikan satu kisah yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Jurdani dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di sini ketika beliau mensyarahi kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi seorang itu, bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Artinya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ketika beliau menyarahi kalimat ini, beliau mendatangkan satu kisah. Yang mana kisahnya yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Bismillah. Qissatun fi husnil khatimah wa su'iha. Kisah dalam husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kama hukiya, sebagaimana dikisahkan, anna akhawain kana ahaduhuma 'abidan wal akharu 'asiyan. Jadi suatu ketika ada dua bersaudara, satunya itu dia rajin beribadah, orang yang rajin ibadah, yang satunya kebalikannya, satunya rajin maksiat atau suka bermaksiat. Faja'a iblisu yauman ilal 'abidi wa qala lahu. Kemudian datang iblis kepada orang yang suka rajin ibadah tadi, kemudian mengatakan kepada orang tersebut. Iblis ini mengatakan apa? Wa asafa 'alaika daya'ta umraka fi hasri nafsik. Sungguh rugi engkau ini. Sungguh kacau engkau ini, rugi engkau ini. Daya'ta umraka fi hasri nafsik. Engkau telah menyia-nyiakan waktumu di dalam mengekang dirimu sendiri, ya, di dalam memenjarakan dirimu sendiri. Artinya memenjarakan dalam ibadah, kata iblis, ya. Wa it'abi badanika, dan juga di dalam kau telah menyia-nyiakan waktumu itu dalam dalam menjadikan badanmu ini lelah di dalam beribadah tadi, ya. Fa atliq nafsaka fi syahawatiha. Maka ayolah, coba kamu sekarang itu lepaskan saja dirimu dari penjara itu, biarkan dirimu itu, jiwamu itu menuruti syahwat-syahwatnya. Nah, ini kata iblis. Faqala fi nafsihi, maka orang yang rajin ibadah tadi mengatakan di dalam dirinya, la'alli anzil ila akhi fi asfalid dar wa uwafiqahu ala ma huwa fihi minal ladzat thumma atu. Mengatakan dalam hatinya tadi orang yang rajin ibadah, cobalah saya mau ke bawah untuk bertemu dengan saudara saya yang di bawah yang suka maksiat tadi, untuk saya juga mau ikutan, ya, wafiqahu ala ma fihi, supaya saya bisa ikutan sama dia bermaksiat dan menikmati kelezatan kemaksiatan, menikmati kelezatan di saat saya ini mengikuti syahwat saya. Nah, kata orang yang rajin ibadah itu. Summa atub, kemudian setelah saya kayak gitu, nanti gampanglah saya bakal tobat, ya. Wa ammal 'asi, adapun yang suka bermaksiat di bawah, fa innahu istayqadha min sukrihi fawajada nafsahu fi halatin radi'ah. Adapun orang yang suka maksiat tadi, rajin maksiat, ya, suka maksiat, dia tiba-tiba terbangun dari mabuknya, kemudian menemukan dirinya ini dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan yang hina, merasa bahwasanya dirinya ini dalam keadaan kotor, dalam keadaan hina. Qad bala ala thiyabihi wa huwa matruhun ala turab. Dia ternyata sudah buang air di bajunya, ngompol mungkin, ya. Buang air di bajunya, dan mungkin karena keadaan mabuk, ya, maka dia buang air di bajunya, dan dia ini dalam keadaan matruh itu apa? Tergeletak di tanah. Faqala, kemudian berkata,
Ya, orang yang suka maksiat tadi setelah terbangun berkata apa? Qad afnaitu umri fil ma'asi wa akhi yataladzadzu bi ta'ati rabbih. Aku telah menyia-nyiakan waktuku, telah membuang-buang waktuku di dalam kemaksiatan, sedangkan saudaraku di atas sana dia sedang menikmati kedekatannya dengan Robnya dengan melakukan ketaatan. Summa taba wa nawal khair. Kemudian orang yang rajin maksiat tadi bertobat dan niat untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan ketaatan. Wa tala'a li yuwafiqa akhahu 'ala ta'ah. Kemudian dia naik ke atas untuk bersama dengan saudaranya melakukan ketaatan. Ya. Wa nazala akhuhu 'ala niyatil ma'siyah. Kemudian yang saudaranya yang di atas yang rajin ibadah tadi turun, tapi niatnya apa? Niatnya maksiat. Yang satu naik ke atas dengan niat mau beribadah, yang dari atas ke bawah dengan niat maksiat. Fasaqata 'ala akhihi fawaqa'a mayyitain. Kemudian yang dari atas turun yang niat maksiat tadi jatuh, kemudian jatuh di atas saudaranya tadi yang di bawah mau naik. Jatuh di atas saudaranya, kemudian dua-duanya jatuh sehingga dua-duanya meninggal. Ya, dua-duanya meninggal. Fayuhsyarul 'abidu 'ala niyatil ma'siyah. Kemudian dibangkitkan orang yang rajin ibadah tadi dalam keadaan sesuai dengan niatnya niat maksiat, berarti dalam keadaan dia sebagai orang yang bermaksiat. Ya. Padahal tadi dia rajin ibadah. Ya. Tapi karena niatnya di akhirnya dia niat bermaksiat, maka dia dibangkitkan dalam keadaan ya sesuai dengan niatnya tadi, niat bermaksiat. Wa yuhsyarul 'asi 'ala niyatit tha'ah. Sedangkan yang rajin maksiat tadi yang naik dengan niat untuk ketaatan, dia bertobat dan niat ke atas untuk melaksanakan ketaatan, maka dia dibangkitkan dalam keadaan orang yang taat, ya, dalam keadaan sesuai dengan niatnya, yaitu niat untuk melaksanakan ketaatan. Artinya di sini penting bagi kita untuk menjaga selalu niat kita, jangan sampai kita sedikit pun memberikan celah kepada hati kita untuk niat melakukan kemaksiatan. Khawatir dengan salah niat ini kita akan su'il khatimah, mati dalam keadaan su'il khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga niat kita, menjaga hati kita sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.